Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Alfikar Rama, Mita Yulia Rahayu, Munifah Rahmawati, Novia Sabila, Puri Rahmawati akan mempresentasikan mengenai analisis badan usaha milik negara. Pengertian BUMN. BUMN adalah badan usaha milik negara yang bentuk perusahaan perseroan atau persero, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Perusahaan Umum atau Perum, sebagai dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting di dalam perekonomian nasional, yang bersama-sama dengan pelaku ekonomi lain yaitu swasta atau besar kecil, domestik, asing, dan koperasi, merupakan pengejawatan dari bentuk bangun demokrasi ekonomi yang akan terus kita kembangkan secara bertahap dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu beberapa fungsi dan peran BUMN. Yang pertama, sebagai penyedia barang ekonomi dan jasa yang tidak disediakan oleh swasta. Yang kedua, merupakan alat pemerintah dalam menetapkan kebijakan perekonomian. Yang ketiga, sebagai pengelola dari cabang-cabang produksi sumber dalam masyarakat banyak. Yang keempat, sebagai penyedia layanan dalam kebutuhan masyarakat. Yang kelima, sebagai fasilitator dan jasa demi pemenuhan orang banyak. Yang keenam, sebagai pelopor terhadap sektor usaha belum dimiliki oleh pihak swasta. Yang ketujuh, pembukaan lapangan kerja. Yang kedelapan, penghasil devisa negara. 9, membantu dalam pengembangan usaha kegiatan. Yang akhir atau yang ke-10, pendorong dalam aktivitas masyarakat terhadap di berbagai kalangan. Macam-macam BUMN. Yang pertama, badan usaha personal atau persero. Badan usaha persero adalah BUMN yang bentuk persero terbatas, modal terbagi besar yang seluruh atau paling sedikit 51% saham dimiliki oleh Republik Indonesia yang tujuan utamanya keuangan. Dan yang kedua, badan usaha umum atau BUM. Badan usaha umum atau BUM adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Badan usaha umum memiliki tujuan didukung menurut persetujuan Menteri adalah melakukan pernyataan modal dalam usaha yang lain. Maksud tujuan badan usaha perseroan atau persero menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi, berdaya saing kuat. Yang kedua, mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai badan usaha. 7. Badan usaha umum atau Perum menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa berkualitas dengan harga yang dapat dijangkau masyarakat menurut prinsip perusahaan dan usaha yang sehat. Ciri-ciri usaha perseroan atau persero. Pertama, dalam pendirian persero didasarkan oleh kepada brand. Kedua, pelaksanaan pendirian oleh Menteri berdasarkan perundang-undangan. Ketiga, mulai berbentuk saham. 4, status perseroan diatur berdasar undang-undangan. 5, sebagai atau keseluruhan modal merupakan milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. Keenam, tidak mendapatkan fasilitas dari negara. Ketujuh, pegawai persero berstatus pegawai negeri. 8, pemimpin berupa direksi. 9, organ persero yaitu RS.
direksi, dan komisaris. Sebuah hubungan usaha diatur dalam hukum perdata. Contoh-contoh badan usaha perseroan atau persero: PT Pertamina, PT Kimia Farma Tbk, PT Kereta Api Indonesia, PT Bank BNI Tbk, PT Jam Sostek, PT Garuda Indonesia, PT Perubahan Pembangunan, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Tambang Timah. Contoh badan usaha umum atau perum: Perum Damai, Perum Bulog, Perum Pengadaan, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia atau BRI, Perum Balai Pustaka, Perum Anta, Perum dari Perum Perumnas. Ciri-ciri badan usaha umum atau perum: pertama, melayani kepentingan masyarakat yang umum; yang kedua, memimpin perubahan direktur; ketiga, bekerja merupakan pegawai perusahaan di pihak swasta; keempat, dapat menghimpun dana dari pihak pengelola dari modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara; keenam, menambah keuntungan kas negara; ketujuh, modal berupa saham atau obligasi bagi perusahaan go public. Selanjutnya, manfaat badan usaha milik negara atau BUMN. Yang pertama, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan hidup berupa barang dan jasa. Yang kedua, membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi penduduk angkatan kerja. Yang ketiga, mencegah monopoli pihak swasta dalam pengembangan barang dan jasa. Yang keempat, meningkatkan kuantitas dan kualitas dalam komoditi ekspor berupa penambahan devisa baik migas maupun non-migas. Kelima, mengisi kas negara yang bertujuan memajukan dan mengembangkan perekonomian negara. Selanjutnya, harapan masyarakat terhadap badan usaha negara kasus privatisasi. Pertama, menghindari strategi privatisasi berdasarkan kepentingan politik jangka pendek pemerintah pusat dalam rangka menutupi aliran belanja negara yang defisit. Yang kedua, BUMN seharusnya mempertahankan fungsi sebagai agen of development tanpa harus meninggalkan fungsinya sebagai agen for profit. Yang ketiga, pemerintah hendaknya mempercepat lahirnya undang-undang yang mengatur secara jelas modal privatisasi BUMN yang akan diterapkan secara spesifik dengan terlebih dahulu mempertimbangkan masing-masing BUMN, skala usahanya, core bisnisnya, daerah operasinya, dan norma masyarakat lokal atau bottom-up approach. Yang keempat, strategi stock option sebagai bentuk lain. Model put option merupakan model investasi pemerintah untuk PT Men Gresik. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.